Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Hasanatul Puada dengan NIM 12140700033 dari kelas manajemen haji dan umroh 2A. Di sini saya akan memaparkan lembar jawaban saya. Soal yang pertama yaitu buat gambar sebuah pohon dan ilustrasikan serta jelaskan tentang ilmu dakwah. Allah telah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 16, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuknya." Proses serta unsur-unsur yang terdapat pada tanzil Al-Quran menjadi isyarat sekaligus syarat berlangsung proses dakwah yang simultan antara unsur yang satu dan unsur lainnya. Definisi Al-Quran sebagai sumber ilmu dakwah bagaikan benih pohon yang tumbuh menjadi akar-akar. Akar-akar diibaratkan dai sebagai penyampai dakwah tentang Allah, alam semesta, kehidupan, dan apa yang dihadirkan dakwah untuk memberikan solusi terhadap problem yang dihadapi manusia. Mad'u al-dakwah atau pesan dakwah bagaikan batang pohon yang menjulang tinggi dan kokoh, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah. Selanjutnya, dahan yang menjulang ke langit diibaratkan sebagai wasilah al-dakwah atau media dakwah, yaitu sesuatu yang dapat mendekatkan kepada sesuatu yang lain, seperti lisan, tulisan, visual audio, dan keteladanan. Uslub al-dakwah bagaikan ranting-ranting, metode atau cara yang digunakan oleh dai dalam menyampaikan dakwahnya. Dan yang terakhir, mad'u atau objek dakwah, bagaikan daun-daun hijau yang amat cantik, objek dakwah yang diajak kepada Allah atau menuju Islam. Karena Islam bersifat universal, objek dakwah pun adalah manusia secara universal. Soal yang kedua, sebutkan apa saja sumber pesan dakwah dan jelaskan bagaimana hakikat pesan dakwah. Sumber pesan dakwah diantaranya yaitu Al-Quran, hadis Nabi SAW, pendapat para sahabat, pendapat para ulama, dan hasil penelitian ilmiah. Hakikat pesan dakwah adalah Islam atau syariat sebagai kebenaran hakiki yang datang dari Allah melalui malaikat Jibril kepada para nabinya dan terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Pesan dakwah dengan demikian merupakan pesan perdamaian dan keselamatan. Pesan dakwah mestilah bertujuan untuk membangun kemanusiaan, yaitu untuk membangun kerukunan, keharmonisan, keselamatan umat manusia. Melalui tiga tujuan antara ini, maka diharapkan terdapat tujuan akhir yaitu masyarakat yang sejahtera dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan tiga sendi hikmah dalam dakwah. Yang pertama yaitu ilmu. Ilmu merupakan sendi terpenting dari hikmah dalam dakwah sesuai dengan firman Allah dalam surat Muhammad ayat 19. Ayat ini memberikan isyarat bahwa ilmu adalah hal yang paling utama didahulukan, dan ilmu yang lebih utama adalah ilmu dengan Allah sebagai Tuhan yang harus disembah. Kemudian amal soleh dan memohon ampun untuk diri sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu sabar. Sendi sabar ini sangat penting dalam dakwah bil hikmah, karena dengan kesabaran yang tinggi, seseorang mampu menghadapi objek dakwah dengan berbagai karakter dan jenjang pendidikannya. Kesabaran ini juga sering dikaitkan dengan ilmu, karena dengan ilmu, seorang dai mampu menyikapi objek dakwah dengan santun dan sabar. Yang ketiga yaitu tidak tergesa-gesa atau al-ana. Al-ana adalah melangkah pasti dengan tidak tergesa-gesa atau berhati-hati. Sifat al-ana ini perlu dimiliki oleh setiap dai dalam menyampaikan dakwah dengan tetap berhati-hati dalam berkata dan bertindak. Soal yang keempat yaitu jelaskan perbedaan akhlak dan etika menurut perspektif filsafat, yaitu akhlak menyangkut persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perbuatan baik, buruk, benar, dan salah dalam tindakan seseorang manusia yang panutannya bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.
Sedangkan etika yang bersumber dari hasil budaya dan adat istiadat suatu tempat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Soal yang terakhir yaitu sampaikan analis Anda terhadap penjelasan Dr. Randes Asep Sodikin tentang filsafat dakwah. Resum materi Bapak Asep Sodikin Maulana MAG yaitu filsafat berasal dari kata philos yang artinya cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan dan sistematis. Adapun cara berpikir filsafat yaitu kritis, radikal, universal, dan sistematis. Kategori filsafat termasuk kategori logis, yaitu tidak terkait pada hukum alam. Adapun perbedaan logis dan rasional. Rasional yaitu akan terikat pada hukum alam dan logis tidak terikat pada hukum alam. Yang selanjutnya yaitu dakwah. Berdakwah bukan semata-mata mengurus akhirat saja. Tujuan dakwah kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun objek dakwah yaitu terbagi dalam dua, ada material dan formal. Objek dakwah formal diantaranya yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan objek dakwah material diantaranya yaitu manusia, pesan, lingkungan, dan Tuhan. Yang terakhir yaitu hikmah dari pandangan filsafat yaitu orang yang diberikan keluasan ilmu, orang yang memahami supranatural bukan empiris. Adapun teori kebenaran, yang pertama teori hedonisme, dipandang berhasil bila ada efek kesenangan. Yang kedua yaitu teori korespondensi, dipandang berhasil jika ada relasi antara kebutuhan dan keinginan. Dan yang terakhir yaitu teori pragmatisme, dipandang berhasil bila mampu mengaplikasikannya. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.